Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azahta an basairina ghishawatal ghiwayah wa nusalli wa nusallim ala man arsalahu Allahu basyiran wa nadiran wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Amma ba'du. Jamaah Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu dalam majlis al-ilmu, majlis ilmu tafsir Al-Quranil Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridai pertemuan kita ini. Selanjutnya insyaallah dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan pengajian tafsir surah Al-Ahzab ayat 63 sampai dengan 69. Mari kita tilawah, mudah-mudahan atas setiap huruf yang kita bacakan kita mendapatkan pahala di sisi Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah Qul innama ilmuha 'indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira. Yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Rabbana atihim di'faini minal adabi wal'anhum la'nan kabira. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu.
wa kana 'indallahi wajiha. Yas'alukan nasu 'anis sa'ah. Manusia-manusia bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hari kiamat. Pertanyaan itu bermacam-macam. Tidak tahu, ingin tahu. Sudah tahu, pura-pura tidak tahu. Tapi pertanyaan orang-orang Yahudi yang ada di dalam ayat ini tujuannya bukan ingin tahu, tapi tujuannya adalah istib'adan, ya, menganggap bahwa kiamat itu perkara mustahil. Tidak mungkinlah terjadi hari kiamat. Kan manusia jasadnya sudah hancur, kemudian jasadnya sudah melebur dengan tanah, ya, anggota tubuhnya pun entah di mana-mana. Bagaimana mungkin terjadi hari kiamat? Itu namanya istib'adan, mustahil, ya. Ataupun tujuannya mempertanyakan hari kiamat itu, ya. Kalau begitu, kapan hari kiamat? Maksudnya apa? Bohong, omong kosong, ya. Dusta kalau akan terjadi hari kiamat. Atau juga isti'jalan. Kalau memang hari kiamat itu ada, ayo segerakan. Atau juga ta'annutan, keras kepala, ya, bukan karena tidak tahu, pengen tahu, ya, tapi hanya ingin menunjukkan bahwa dia sombong dan juga angkuh. Nah, itulah yang dimaksudkan daripada pertanyaan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Jadi istilahnya bukan bertanya, mempertanyakan, ya, mempertanyakan. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap ada qul di dalam Al-Qur'an itu adalah talqinul jawab. Maksudnya jawabnya langsung ditalkinkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang mati, nanti ada orang di atas kubur mentalkinkan, ya. Talkin itu apa? Membimbing si mayat yang ada di dalam kubur untuk menjawab pertanyaan malaikat Munkar wa Nakir sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang mengajarinya. Jadi Rasulullah itu diajari Allah untuk menjawab. Qul, katakanlah wahai Muhammad, innama ilmuha indallah. Jadi innama itu dalam bahasa Arab disebut dengan adatu hasrin, pembatasan, ya. Ilmunya terbatas, ya. Ilmunya terbatas. Informasi hari kiamat itu terbatas. Saking terbatasnya, ya, tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun, dan tidak ada satu pun malaikat yang mengetahuinya. Ilmuha indallah, ya, informasinya hanya ada di sisi Allah. Laisa li, aku enggak tahu. Wala li ahadin ghairi, dan tidak ada satu pun selain daripada aku yang mengetahuinya, illallah, kecuali Allah, ya. Maksudnya waktu qiyamiha, waktu terjadinya peristiwa hari kiamat itu kapan, saya enggak tahu, ya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, orang-orang kafir ini membelokkan pembicaraan daripada aslul masalah. Aslul masalah, istilahnya kalau orang menulis skripsi itu kan ada namanya pokok masalah, ya. Pokok masalahnya bukan kapan hari kiamat, ya. Tapi pokok masalahnya adalah, ya, mungkinkah terjadi hari kiamat? Itu pokok masalahnya. Dan itu sudah dijawab
Di dalam surah Yasin, ya, di akhir surah Yasin itu dijelaskan bahwasanya ada seorang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa tulang manusia yang sudah hancur, ya, yang sudah rapuh. Nah, kemudian dia mengatakan, man yuhyil izama wa hiya ramim. Hai Muhammad, engkau bilang kiamat akan terjadi, engkau bilang manusia akan dibangkitkan dari kubur. Sekarang man yuhyil izama wa hiya ramim, siapa yang akan menghidupkan tulang yang sudah rapuh ini? Wa hiya ramim. Apa jawabannya? Sederhana, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan wahai Muhammad, yang akan menghidupkan tulang itu yang sudah rapuh itu, alladhi, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakannya pertama kali. Menciptakan dari tidak ada menjadi ada saja dia sanggup, apalagi hanya untuk mengembalikannya hidup. Masuk akal, Pak? Ya. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bi khalqin alim. Ya. Tidakkah mereka melihat bumi yang terbentang luas, langit yang begitu luas, kokoh, indah? Apakah menciptakan langit dia mampu, menciptakan bumi dia mampu, hanya untuk menghidupkan orang yang mati saja dia tidak mampu? Masuk akal. Fakta menunjukkan Ashabul Kahfi mati selama berapa? 309 tahun. Kemudian hidup kembali. Ya. Masih kurang. Nabi Uzair tertidur, ya, di dalam surah Al-Kahfi, ada dalam surah Al-Baqarah ada dijelaskan bahwa Nabi Uzair itu tertidur, ya, selama berapa? 100 tahun. Ya. Kemudian dihidupkan Allah kembali. Ya. Orang yang baru mati hidup kembali ada. Nabi Musa menghidupkan orang yang mati. Nabi Isa menghidupkan orang yang mati. Apalah susahnya bagi Allah untuk menghidupkan kita kembali nanti? Berarti mungkin dulu satu. Dan mungkin itu berubah menjadi pasti. Kenapa? Karena sudah dikabarkan oleh Allah dan Nabi di dalam kitab suci. Selesai. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad bahwa informasi hari kiamat itu terbatas, hanya ada di sisi Allah. Hanya ada di sisi Allah, tidak ada yang tahu. Ya, banyak yang menduga, ada yang menyebarkan hadis palsu, katanya umur umat ini 1500 tahun. Lah, kalau udah 1500 tahun itu tinggal berapa tahun lagi, Pak? Sekarang tahun berapa? 1445. Lah, tinggal 45 tahun lagi. Wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya. Kalau tanda-tandanya sudah banyak, Pak. Ada tanda-tanda sukhra. Yang belum ada itu kayaknya tanda-tanda kubro. Kalau tanda-tanda sukhronya sudah banyak. Bi'tsatun nabi itu tanda-tanda kiamat. Diutus Allah nabi akhir zaman menandakan kiamat sudah dekat. Ya, kalau di zaman Nabi Isa belum, di zaman Nabi Musa belum terlalu dekat. Tapi kalau udah diutus Allah nabi akhir zaman, la nabiyya ba'dah, tidak ada lagi nabi sesudahnya, berarti itu sudah dekat. Iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ya, kalau udah bulan udah terbelah, berarti kiamat sudah dekat, dan itu sudah terjadi. Apalagi? Wafatun Nabi, wafatnya Nabi, tanda hari kiamat. Kemudian apa? Fathu Baitul Maqdis. Ya, Baitul Maqdis ditaklukkan oleh kaum muslimin, terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian
kasratu zuhuril fitani bi anwa'iha, banyaknya fitnah seperti yang ada di zaman sekarang, luar biasa. Fitnatun nisa, fitnatul mal, fitnatus syahwah, fitnah riasah, fitnah jabatan. Ya, yang orang mempertaruhkan idealismenya, ya, hanya untuk mendapatkan jabatan, supaya bertahan dalam jabatannya, supaya bertahan dalam kekuasaannya. Zuhurul khawarij, munculnya kaum khawarij sudah ada. Bahkan di masa sahabat radhiyallahu anhum. Kemudian apa lagi? Kasratul haraji, banyaknya pembunuhan. Ini udah terjadi, Pak. Perang dunia pertama, perang dunia kedua, berapa yang terbunuh? Jutaan, puluhan juta, luar biasa banyaknya yang terbunuh. Kemudian apa lagi? Daya'ul amanah wa raf'uha minal qulub, hilangnya amanah. Orang tidak ada yang amanah. Amanah menjadi barang langka, menjadi barang yang sulit untuk didapatkan. Dulu kata sahabat, kalau saya muamalah, saya enggak lihat-lihat orangnya, siapa aja. Sekarang jangan coba-coba. Ya, sekarang harus ada hitam di atas putih. Harus ada perjanjian. Ya, kalau tidak, siap-siap uangnya akan hilang. Penipuan di mana-mana, kecurangan di mana-mana. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Apalagi zuhurul kasiyatil ariyat, banyaknya orang yang berbaju tapi telanjang. Masya Allah, di mana-mana. Ya, mempertontonkan auratnya. Wah, banyak. Kalau saya bacakan di sini sampai 100 ada, Pak, tanda-tanda kiamat itu. Tapi yang menarik di sini adalah, di sini ada satu disebutkan apa? Mengatakan pembohong sebagai orang yang amanah, mengatakan orang yang jujur sebagai pembohong. Itu, Pak, tanda-tanda kiamat itu. Kalau sudah ada, ya, di satu negeri ataupun di satu tempat, pembohong dikatakan amanah, orang yang amanah dikatakan pembohong, itu kiamat sudah dekat. La haula wala quwata illa billah. Cuma kalau tanda-tanda kubra belum. Zuhurud dajjal, keluar dajjal, kemudian keluarnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, keluarnya kaum Ya'juj wa Ma'juj gitu. Ya, kemarin saya tanya kepada anak saya, ada lagi enggak di dunia ini, di bumi ini yang belum dijelajahi oleh manusia? Kira-kira ada enggak, Pak? Di bumi ini yang belum dijelajahi oleh manusia. Gitu. Maksudnya saya mau nanya, di mana tempat persembunyian kaum Ya'juj wa Ma'juj yang jumlahnya melebihi dari jumlah manusia yang ada di muka bumi ini. Kenapa melebihi? Karena mereka tidak mati kecuali sudah sampai 1000 tahun umurnya panjang-panjang gitu, dan punya anak dan punya keturunan yang banyak sekali, dan mereka nanti akan keluar di akhir zaman. Nah, kemudian setelah itu ya hidup dengan penuh berkecukupan, harta melimpah, ya, sampai tidak ada orang yang mau terima sedekah. Itu. Orang hanya memikirkan hari kiamat. Nah, jemaah rahimakumullah, dikatakan di sini, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Wa ma, dan apa yang memberitahumu wahai Muhammad, la'alla as-sa'ata takunu qariba, mudah-mudahan hari kiamat itu sudah dekat. Kata Rasulullah, bu'istu ana wal kiamatu kahataini. Aku diutus Allah dan kiamat sudah seperti ini. Dua jari ini, jari tengah, jari telunjuk sama jari tengah, dekat. Ini juga, ini hampir sama, ini udah dekat, ini sangat dekat. Nah, masalahnya adalah
Informasi hari kiamat kapan itu tidak terlalu penting. Masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah man yastahiqqus sawaba wa man yastahiqqul iqab. Siapa siapa yang akan mendapatkan pahala dan siapa yang akan mendapatkan dosa. Siapa orang yang baik dan siapa orang yang jahat. Siapa yang akan masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Inilah yang penting itu. Bukan kapan hari kiamat. Ya. Bukan kapan hari kiamat. Kalaupun dia kasih tahu kiamat tanggal sekian, belum tentu juga orang mau percaya gitu. Tapi yang pasti kiamat itu mungkin atau tidak, jawabannya mungkin. Mungkin. Kemudian dia berubah menjadi mungkin menjadi pasti. Dari mungkin berubah menjadi pasti. Kenapa? Karena sudah dikabarkan di dalam wahyu ilahi, di dalam kalam ilahi, dan di dalam sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, mata sa'ah, bukan mata, tapi mata sa'ah, kapan hari kiamat? Apa jawaban Rasulullah? Wa madza a'datta laha? Apa yang kau persiapkan? Apa yang kau persiapkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memalingkan jawaban tadi. Madza a'datta laha? Kata dia, ya Rasulullah, saya tidak mempersiapkan salat yang banyak, puasa yang banyak, ibadah yang banyak. Lihat tawaduknya orang ini, Pak. Walakinni uhibbullaha wa rasulah, tapi aku mencintai Allah dan Rasulnya. Jawab oleh Rasulullah, anta ma'aman ahbabtah, engkau insya Allah akan bersama orang-orang yang kau cintai. Bapak dan Ibu rahimakumullah, apa gunanya hari kiamat itu ya? Apa gunanya hari kiamat? Karena keadilan tidak terselesaikan di dunia yang sempit ini. Sempit waktunya, ya. Kemudian sempit juga cakupannya. Ada orang yang salah tangkap, di penjara puluhan tahun, apa kompensasinya untuk dia? Ada orang yang difitnah lalu dimasukkan ke penjara, jatuh nama baiknya, jatuh harga dirinya, hilang kebebasannya. Kemudian orang yang menangkapnya bebas melenggang. Harus ada hari kiamat. Secara akal tidak mungkin tidak ada hari kiamat. Karena Allah memiliki sifat. Sifat apa? Maha adil. Adil itu tidak akan terrealisasikan di dunia yang fana ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba innallaha la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira. Inilah jatah orang-orang kafir ketika hari kiamat nanti. Mereka dapat jatah, ya, sebagaimana orang mukmin dapat jatah juga. Jatahnya orang mukmin itu na'imun abadiyun la nihayatalah, kesenangan yang abadi. Sedangkan bagi orang-orang kafir apa? Innallaha la'anal kafirin. Sesungguhnya Allah melaknat orang kafir, dijauhkan Allah daripada rahmatnya. Hada fil akhirah, jangan lupa. Ini di akhirat. Amma fid dunya, adapun di dunia orang kafir itu sama dengan makhluk yang lain. Ya, sama dengan muslim. Muslim sehat, mereka juga sehat. Muslim sakit, mereka juga sakit. Kaya, miskin, rakyat, pejabat, maju, mundur, sama-sama ada. Ada orang kafir yang maju negaranya? Ada. Ada orang kafir enggak yang negaranya terbelakang? Ada. Ada orang kafir yang kaya? Ada. Ada orang kafir yang miskin? Ada. Ada orang kafir yang jadi konglomerat? Ada. Ada orang kafir yang jadi pengemis? Ada.
Ada orang muslim yang sehat, ada orang kafir yang sehat, ada orang muslim yang sakit, ada orang kafir yang sakit, ada. Sama aja itu, Pak. Ya. Tapi ingat, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wamtazul yawma, tapi hari inilah dibedakan. Hari inilah hari perbedaan. Hari ini hari perbedaan. Hari apa? Hari kiamat. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, terpisahlah kamu wahai para penjahat, wahai orang-orang kafir. Itu fil akhirah, amma fid dunya fala. Adapun di dunia ini tidak. Ya. Nanti jangan sampai bilang ini orang sudah beriman, ini orang sudah sholat 5 waktu, ini orang sudah rajin baca Quran, kok tetap aja miskin. Gak apa-apa. Memang kita beragama bukan mau jadi orang kaya. Ya, kita beragama karena pengen masuk surga. Kaya dan miskin itu hanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki bukan karena itu tanda Allah sayang dan cinta, bukan karena itu tanda Allah marah dan murka, tapi itu hanya cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kata Umar radhiyallahu anhu, aku tidak peduli mau masuk surga dengan kendaraan miskin atau dengan kendaraan kaya, yang penting aku menjadi orang baik dan orang soleh. Orang miskin juga bisa jadi orang soleh, orang kaya juga bisa jadi orang soleh. Jadi orang soleh tidak harus kaya, jadi orang soleh tidak harus miskin. Miskin dan kaya adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, innallaha la'anal kafirin. Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat orang-orang yang kafir. Ya. Melaknat orang-orang yang kafir. Apa laknat itu? Laknat adalah ib'aduhum anir rahmah, dijauhkan Allah daripada rahmat. Ya. Hati-hati kalau sudah ada kata-kata laknatnya, Pak. La'anallahul washimah wal mustaushimah misalnya. Allah melaknat orang yang mentato dirinya, wal mustaushimah, dan yang minta ditato misalnya. Ya, tentu saja kalau tidak bertobat. Kalau udah bertobat hilang itu. Ya, kalau udah bertobat ya. Kemudian la'anallahu, Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Kemudian apa yang kedua? Wa a'adda lahum sa'ira, dan disediakan Allah untuk mereka api neraka sa'ir. Tattaqidu wa tatasa'ar, apinya menyala dan apinya membakar supaya mereka dimasukkan ke dalam api neraka tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Api yang ada di atas dunia ini ya hanya 1% saja daripada api yang ada di dalam neraka. Kata para sahabat, ya Rasulullah, api yang ada di dunia ini cukup untuk membakar semua yang ada. Ya, bagaimana dengan api yang ada di akhirat? Na'udzubillahi min dzalik. Cukup sampai di situ? Tidak. Ya, mungkin adab itu sesakit apapun, tapi kalau cuma sebentar, ya nggak apa-apa. Ya, orang di penjara misalnya 10 tahun, tapi tetap aja keluar. Ya, kita lihat berapa orang koruptor di negeri ini yang dipenjara 10 tahun, sekarang sudah bebas. Ya kan? Bahkan sudah terjun lagi ke politik. Ya. Bahkan sudah dieluk-elukkan oleh bangsa Indonesia. Masya Allah, hebat juga ini ya. Gitu. Koruptor nanti mau dicalonkan lagi gitu. Gitu. Ya, udah bebas lagi itu. Sudah berkampanye lagi, sudah ini lagi itu. Tapi mantan koruptor.
mantan garong. Kalau kita bahasakan dengan bahasa yang agak kasar sedikit, mohon maaf, pencuri. Padahal kata orang sekali lancung ke ujian apa? Seumur hidup. Orang tak percaya. Ini dulu udah mencuri hartamu, ya, udah mencuri hartamu, kemudian setelah dia keluar dari penjara, nah harta saya serahkan lagi kepadamu. Harta kita bukan dikit, Pak. Kalau di DKI harta kita tuh 70 triliun. Serahkan lagi ke dia. Itu. Kalau se-Indonesia ini berapa hartanya? Setahun itu dalam setahun, bukan selamanya, dalam setahun sampai 2.000 atau sampai 3.000 triliun diserahkan kepada mereka. Nah, enggak usah masuk ke situ. Khalidina fiha abada, mereka akan kekal. Ya. Maka maksudnya kekal itu fala yakhrujuna minhu, maka mereka tidak akan keluar daripada api neraka itu. La yufattaru anhum, tidak akan habis azabnya dan tidak akan habis penderitaannya. Itu. Wah, capek dong yang menyiksanya. Enggak, karena yang menyiksa itu malaikat. Itu. Ya. Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikatun ghilazun syidadun, apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. 'Alaiha ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai manusia, jauhkanlah diri kamu dari api neraka. Waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan batu. 'Alaiha malaikatun ghilazun, di dalamnya ada malaikat yang kasar. Syidadun, pemarah. La ya'sunallaha ma amarahum, dan mereka tidak akan maksiat kepada Allah apapun yang diperintahkan Allah kepada mereka. La yajiduna waliyan wala nasira. La yajiduna, la tidak. Yajiduna, mendapati. Mereka tidak mendapati waliyan, wali yang akan menyelamatkan mereka daripada api neraka tadi. Tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka. Ya. Tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka. Rampok di negeri ini, nanti kalau udah berubah pemerintahannya, sekarang dia dipenjarakan, boleh jadi nanti dia keluar gitu. Ya. Tapi kalau sudah dimasukkan ke dalam api neraka karena kekufurannya, maka dikatakan la yajiduna waliyan. Tidak ada yang bisa menghalangi mereka untuk masuk ke dalam api neraka. Dan kalau sudah masuk ke dalam api neraka, tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka. Tidak ada yang bisa menolak azab daripada mereka, sebagaimana tidak ada yang bisa mengeluarkan mereka daripada azab tadi. Jadi putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cukup sampai di situ? Tidak, Pak. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, tatkala dibolak-balik wajah mereka di dalam api neraka. Kata ahli tafsir, kalbidatul lati, ya, seperti telur yang direbus di dalam air, mutar-mutar biar matang semua, ya. Ya, matang semua, Pak. Atas, bawah, kiri, kanan matang, muter dia gitu. Tuqallabu. Ya. Ada mengatakan tuhsyaru ala wujuhihim, yushabuna ala wujuhihim, diseret. Ya. Wajah mereka menempel ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dalik. Yauma tuqallabu wujuhum finnar, maka mereka merasakan panasnya, mereka merasakan deritanya, mereka merasakan siksaannya.
Nah, seperti itu. Yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Mereka berkata dengan penuh penyesalan. Mereka berkata dengan penuh kesedihan. Ya. Mereka berkata dengan sangat menderita. Apa kata mereka? Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Hai penyesalan kami, seandainya kami dulu patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulnya. Apa mau dikata? Nasi sudah jadi bubur. Dulu kamu dikasih Allah kesempatan. Awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Awalam nu'ammirkum, bukankah telah kupanjangkan umur kamu? Cukup untuk mengambil ibrah, cukup untuk mengambil pelajaran, cukup untuk bertobat, cukup untuk berubah. Waja'akumun nadhir, dan sudah datang kepada kamu peringatan demi peringatan. Fadzuqu, maka rasakan kamulah azab ini. Fama lizzalimina min nasir, tidak ada yang bisa menolong. Ya. Dalam Al-Qur'an dikatakan, rubama yawaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Orang-orang kafir yang ada di dalam api neraka, ya, berharap di dalam hati mereka, lau kanu muslimin, seandainya mereka dulu jadi orang Islam, seandainya mereka dulu jadi orang beriman. Ya. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittaghadtu. Dan ketika orang kafir itu gigit jari, apa artinya gigit jari, Pak? Penyesalan. Yaqulu ya laitani ittaghadtu ma'ar rasuli. Ya, waliya, seandainya aku jadikan Rasul sebagai temanku, sebagai sahabatku, sebagai orang yang membimbingku, aku tidak akan menderita seperti ini. Ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Qiraatnya begitu, Pak. Biasanya kalau ada alif lam, ar-rasul, ya gitu ya. Ata'na Allah wa ata'na ar-rasul, ya kan? Tapi ini dibaca wa ata'na ar-rasula. Kenapa dibaca begitu? Ya dari sananya begitu dulu gitu. Rasulullah begitu membacanya, kita ikut begitu. Ya. Apakah Al-Quran tidak tunduk kepada kaidah ilmu nahwu? Ya. Jangan dibalik. Nahwu itu berasal dari Al-Quran, bukan Al-Quran yang berasal daripada ilmu nahwu. Itu. Jadi Al-Quran itu lebih tinggi daripada ilmu nahwi. Ya. Bukan yang tertinggi ilmu nahwu, tapi semua Al-Quran dan hadis Nabi itu bersesuaian dengan kaidah ilmu nahwu. Ya. Kecuali beberapa hal saja. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila. Dan mereka berkata dengan sedih, dan mereka berkata dengan menyesal. Menyesal kok di akhirat, menyesal di dunia lah itu ya. Mereka berkata, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inna ata'na sadatana, kami patuh kepada pemimpin-pemimpin kami, kami patuh kepada raja-raja kami, wa kubara'ana, dan pembesar-pembesar kami. Ya. Kami dulu patuh kepada mereka, dan merekalah ya Allah yang menyebabkan kami masuk ke dalam neraka ini. Ya. Ya, kami ikut sama mereka. Ya, kami manut kepada mereka. Cuma karena kami dikasih uang. Ya, cuma karena kami dikasih jabatan.
Ya, cuma kami dijanjikan ini dan itu. Fa'adalluna sabila, maka mereka menyesatkan kami dari jalan yang lurus. Mereka memalingkan kami daripada pilihan kami, yaitu siratal mustaqim. Menjadi apa? Sirata, menjadi jalan yang sesat, menjadi jalan yang bengkok, menjadi jalan hawa nafsu, menjadi jalan mengikuti syaitan. Fa'adalluna sabila. Ya, mereka punya ini, ya Allah, mereka pengaruhi kami dengan berbagai macam, ya. Nah, mereka pengaruhi kami dengan harta, mereka pengaruhi kami dengan media, mereka pengaruhi kami dengan ancaman, mereka pengaruhi kami dengan intimidasi, misalnya ya. Orang-orang kafir dulu begitu. Fa'adalluna sabila, maka mereka pun pengen balas dendam. Apa kata mereka? Rabbana atihim di'faini minal adab. Ya Tuhan kami, datangkan kepada mereka adab 2 kali lipat. Baiklah ya Allah, kami masuk neraka, ya sudah. Tapi tolong orang yang menyebabkan kami sesat, orang yang menyebabkan kami ikut kepada jalan yang jalan setan dan jalan hawa nafsu ini, tolong ya Allah siksa mereka 2 kali lipat. Dijawab oleh Allah dalam surah Al-A'raf, ya, ada dikatakan di situ bagaimana dijawab kepada mereka. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Ketika mereka udah kumpul, ya, yaitu pemimpin dan anak buah, pejabat dan juga rakyatnya kumpul. Hatta idza daraku fiha jami'an qalat ukhrahum liulahum. Berkatalah orang yang datang belakangan kepada orang yang sudah di awal ada di situ. Qalat ukhrahum liulahum. Ya Allah, mereka inilah yang menyesatkan kami dulu. Mereka inilah dulu yang memalingkan kami daripada jalan Engkau, ya Allah. Ya. Pada saat itu apa? Berikan kepada mereka azab dan siksaan yang berlebih, ya Allah. Qala likullin di'fu. Masing-masing akan mendapatkan bagiannya. Kamu sama-sama masuk api neraka, tapi masalah siksaannya, perbedaan siksaannya adalah tergantung sebesar apa perannya dalam kesesatan itu. Semakin besar perannya, maka semakin besar pula siksaannya. Wal anhum la'nan kabira. Nah, itulah Bapak dan Ibu rahimakumullah, kisah yang pasti terjadi nanti ketika inilah dialog yang terjadi antara orang-orang kafir sesama orang kafir ketika mereka sudah dimasukkan Allah nanti ke dalam api neraka. Jadi sebenarnya kita tidak punya pilihan kecuali beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, ya, patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Hai orang-orang beriman, jangan kamu sakiti Rasulullah. Ya, jangan kamu sakiti Rasulullah. Ya. Jangan kamu menyerupai orang-orang Yahudi yang menyakiti Nabi mereka, Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dia udah capek menyampaikan agama ini. Dia udah lelah dalam berdakwah. Dia udah lelah dalam berjuang. Kalian tidak menghargainya. Pak, Bapak dan Ibu rahimakumullah, bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah kita bersolawat. Kemarin ayatnya itu kan, ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini babnya apa? Man ahsana ilaikum fakafi'uh. Siapa yang telah berbuat baik kepada kamu, maka balas kebaikannya. Itu Pak.
Kenapa kita disuruh bersolawat? Karena kita ingin membalas kebaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Li'annahu laula Muhammadin, karena kalau bukan Nabi Muhammad, dari mana kita dapat Islam? Dari mana kita dapat hidayah? Dari mana kita bisa berjalan menuju surga? Karena tidak ada jalan kecuali melewati jalannya Nabi Muhammad. Maka ketika syahadat itu, yang pertama apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Tapi jalan menuju Allah, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Banyak orang, oh kami percaya kepada Allah itu ada, maka dia menciptakan cara beribadah. Itu. Di dalam agama lain, oh ada cara beribadahnya begini, cara beribadahnya begini, ritualnya begini, Tuhannya digambar macam-macam. Itu. Kenapa? Karena mereka tidak punya jalan, karena mereka tidak punya nabi. Ya. Tapi apakah kita ketika mengucap salawat kita memberikan sesuatu kepada Nabi Muhammad? Tidak. Kita hanya ingin membalas. Ketika kita tidak bisa membalasnya dengan harta, ketika kita tidak bisa membalasnya dengan jiwa, maka kita membalasnya dengan salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Janganlah kamu seperti orang-orang Yahudi yang menyakiti Nabi mereka, Nabi Musa alaihi salam. Dalam satu riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Nabi Musa ini orangnya sangat pemalu, ya, dan sangat menutupi auratnya. Katanya orang-orang Bani Israel itu kalau mandi telanjang aja gitu. Itu. Ya. Tapi Nabi Musa tidak mau. Kata mereka apa? Ah, ini Pak Musa pasti ada apa-apanya ini katanya. Kata mereka apa? Pelirnya gede katanya. Tuduhan yang sangat menyakitkan. Itu Musa pelirnya gede katanya, gede gitu. Makanya dia malu tutup terus katanya. Itu. Dalam riwayat Abu Hurairah seperti itu. Maka Allah Subhanahu wa taala punya cara untuk membebaskan Nabi Musa dari tuduhan tersebut. Maka pada suatu ketika Nabi Musa mandi, meletakkan pakaiannya di atas batu. Ya. Ketika sudah mau selesai mandi, batunya lari, Pak. Bawa bajunya. Astagfirullahaladzim. Lari dikejar Nabi Musa, saubi, bajuku, katanya. Dikejar, akhirnya sampailah ke khalayak ramai orang-orang Bani Israel. Maka mereka melihat Nabi Musa adalah laki-laki yang sempurna, tidak ada kurang sesuatu apapun. Fabarra'ahullahu mimma qalu. Maka Allah menyelamatkan Nabi Musa daripada tuduhan itu. Begitulah cara Allah untuk membebaskan Nabi Musa daripada tuduhan tadi. Ya. Tapi langsunglah ditutup auratnya. Gak usah bayangkan yang tidak-tidak seperti itu. Wa kana indallahi wajiha. Dan ya, betapa yang mereka tuduh itu sembarangan, padahal dia bukan orang sembarangan. Wa kana indallahi wajiha. Nabi Musa itu adalah nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi dan kedudukan mulia di sisi Allah. Karena Nabi Musa alaihi salam berhadapan dengan siapa? Dengan Fir'aun, Pak. Tidak ada orang yang berani seperti beraninya Nabi Musa alaihi salam. Ya. Berhadapan dengan raja diktator, raja otoriter, raja yang mengatakan ana rabbukumul a'la, sementara Nabi Musa bukan siapa-siapa. Rakyat jelata, tidak punya harta, tidak punya jabatan, tidak punya kekuatan, tidak punya partai politik dia. Tapi dia berani menentang Nabi
menentang Fir'aun yang zalim. Maka Allah pun mengangkat Nabi Musa ini menjadi Nabi Ulul Azmi. Kan Nabi Ulul Azmi itu ada berapa? Nabi itu mulia semuanya. Di antara yang semua itu ada 25. Di antara 25 itu ada 5 Nabi pilihan. Kenapa dipilih Allah? Karena kesabarannya, karena keberaniannya, karena ketabahannya, ya, karena perjuangannya, karena pengorbanannya. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun cuma dapat pengikut 85 orang. Jadi jangan diukur orang itu dengan banyaknya jamaahnya gitu ya. Dengan banyaknya pengikutnya belum tentu. Ya, belum tentu. Tapi ada Nabi Ibrahim alaihissalam, wa idh batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Allah menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, maka lulus dalam ujian-ujian itu. Diuji Allah dengan apa? Dengan mengantarkan anaknya ke lembah yang tandus, tidak ada apa? Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada kehidupan, disuruh meninggalkan Mekah, ya. Dan di situ anaknya yang masih kecil dan istrinya yang sangat dicintainya, itu istri mudanya, Pak. Ya. Disuruh tinggalkan di situ. Kemudian pergi lagi ke Palestina. Dia ikut, Pak. Ya. Anaknya sudah besar, sudah remaja, sudah berbakti kepada dia. Begitu senang dan bahagianya akan menjadi penolong dan penerusnya, diperintahkan untuk disembelih, dia ikut. Wa idh batala Ibrahim. Ya. Kemudian untuk mendakwahkan akidah, mendakwahkan tauhid, dimusuhi oleh Raja Namrud. Bukan dipenjarakan, ya, bukan disiksa, tapi dibakar hidup-hidup, lulus. Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam diutus Allah kepada raja yang paling zalim, penguasa yang paling zalim, yaitu Fir'aun, dan diutus kepada umat yang keras kepala, orang Yahudi, ya, tapi lulus juga. Maka diangkat Allah menjadi apa? Ulul Azmi. Dan yang keempat adalah Nabi Isa alaihissalam, ya. Yang kelima adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana indallahi wajiha, dan Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Berbagai riwayat, Pak, tadi ada mengatakan itu tuduhannya itu pelirnya besar katanya. Lalu Allah selamatkan dia dari tuduhan itu dengan batu itu tadi, lari dikejar-kejar Nabi Musa, rupanya dilihat oleh orang-orang Bani Israel itu. Akhirnya oh iya, ternyata dia adalah laki-laki yang sempurna dan tidak ada kekurangan apapun. Ada yang mengatakan itu di kulitnya itu ada kusta, ada penyakit kulit dia, makanya dia nggak pernah memperlihatkan auratnya katanya. Ya, kita nggak tahu bagaimana aurat di masa Nabi Musa dengan aurat di masa kita, kan itu kan semua masalah syariat itu ya. Mungkin syariat dalam hal itu berbeda, wallahu a'lam, saya juga enggak mendalami gitu. Nah itu. Tapi akhirnya sama juga kisahnya, diselamatkan oleh Allah dengan batu itu lari. Maksudnya menjauh gitu ya. Kalau dibilang lari nanti enggak ada kakinya batu itu, tapi menjauh aja seperti itu. Dikejar Nabi Musa, kemudian dapat. Jamaah rahimakumullah, artinya intinya dari ayat ini, jangan kamu sakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, baik dengan perkataan atau juga dengan perbuatan. Itu saja untuk pengajian tafsir pada kesempatan ini. Semoga menambah keimanan kita dan juga menambah ketakwaan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.